Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi today, sebelumnya ya Umi mau nyapa kalian dulu ya. How are you today, class? Sorry ya. Uh, Fine, great. Yes, Umi harap kalian semua baik-baik aja ya, selalu sehat. Walaupun di masa pandemi kita tetap harus belajar meskipun lewat video ya. Oke, gimana PTS yang kemarin? Oke. Nilainya bagus-bagus. Umi harap nilainya bagus-bagus ya bagi yang udah mengerjakan. Materinya mudah kok, udah semua kan kita pelajari ya. Iya, sudah semua. Nah, karena sudah PTS, jadi kita bakal masuk ke materi baru nih. Materi baru tag question. Umi, kenapa sih ada materi baru terus setiap minggu? Iya, karena materi baru ini buat cicil buat nanti kalian ujian. Itu materinya itu buat nanti pas ujian, terus sama nilai harian. Tugasnya buat nilai harian. Jadi bagi yang belum ngumpul tugas yang kemarin-kemarin, boleh dicicil tugasnya. Terus yang mana nih yang belum dikerjain gitu kan, nanti chat wali kelasnya aja, minta kontak Umi biar Umi kasih link YouTube-nya yang kemarin kalau misalkan udah hilang. Jadi dikerjakan lagi ya, soalnya dikerjakan lagi ya tugasnya ya, karena itu penting banget buat nilai harian kalian. Nggak apa-apa telat, yang penting ngerjain gitu. Oke, hari ini kita bakal masuk ke materi baru ya. Lanjut, tag question. Nah, tag question ini artinya tanda tanya. Jadi tag question ini digunakan untuk meminta konfirmasi gitu. Meminta konfirmasi itu apa sih Umi? Jadi meminta konfirmasi itu artinya meyakinkan sesuatu atau nanya ke orangnya, benar atau enggak nih gitu ya. Itu artinya meminta konfirmasi ya. Oke, jadi tag question itu gimana sih Umi? Oke, next. Nah, tag question itu sebuah pertanyaan. Namun sebuah pertanyaan ini satu paket. Dia dilengkapi juga dengan positive statement dan positive answer. Itu gimana sih Umi? Gini nih. Jadi, nah ini. Positive statement. Kita akan selalu ada positive statement ya. Nah, positive statement itu sebagai kayak ini panduan gitu. Panduan, karena kalau nggak ada kalimatnya kita nggak tahu mau nanya apa kan. Nah, jadi itu panduannya. Jadi misalkan positive statementnya, you can play basketball. Nah, ini positifnya, ini kalimatnya, maksudnya kalimat panduannya. Nah, negatifnya kita tinggal mengikuti positive statementnya, tinggal mengikuti kalimat positifnya. Misalkan ini positive statement, yang ini yang sebelah kiri sekali, yang ini you can play basketball. Negatifnya kita tinggal mengikuti can dan you aja. Cannot you gitu ya. Cannot itu artinya can dan not, tapi disingkat jadi cannot. Bisakah kamu, itu artinya ya. Jadi positive statementnya itu kamu bisa main bola basket katanya kan. Terus negatifnya yang kedua ini yang tengah-tengah, dia cuman jawab gini, cannot you gitu kan. Can not ya, cannot itu tapi disingkat jadi cannot you. Nah, kita sesuaikan aja sama apa subjeknya. Subjeknya di sini kan you can play basketball, berarti subjeknya apa? Ya, subjeknya you. Jadi kita tinggal tambahi cannot, you, dan tanda tanyanya. Udah gitu aja negative tag question itu bener. Iya, cuman gitu doang, cuman ditambah subjek, cuman ditambah cannot, mohon maaf maksud Umi, cuman ditambah cannot you, dan tanda tanya, udah gitu doang. Sesuaikan sama subjeknya ya. Bisa you, bisa she, bisa we, itu sesuaikan dengan subjeknya. Nah, positive answernya mengikuti negative tag questionnya. Kalau misalkan dia bilang cannot you, kamu tinggal jawab yes I can gitu ya. Kalau you tuh pasti pasangannya I ya. Ya, yes I can. Jangan jadi ini, kalau misalkan you itu positive answernya jawabannya tuh I, bukan yes you can. Itu nggak bisa gitu ya. Pokoknya kalau you aja kok. Kalau you hanya you ya. Kalau you jawabannya I, pokoknya positive answernya, bukan you juga. Kalau she kan ini nomor 2 nih. Positive statementnya kan she can dance. Nah, negatifnya kita tinggal tambahin cannot sama subjek kan. Nah, cannot udah ditambah, subjeknya di sini she kan. Nah, cannot see terus tambah tanda tanya, itu negative tag questionnya. Kemudian positive answernya
tinggal ditambah yes, subject dan can. Yes, she can gitu kan. Beda kan sama you. Kalau you ini positive answernya ini I kan, yang paling kanan. Karena you itu pasangannya I ya, bukan you. Hanya you. You itu pasangannya I. Kalau yang lain tetap she dan yang lain-lain. Tetap she dan they tetap they, we tetap we gitu ya subjeknya. Hanya you yang pasangannya I. Oke. Karena oke, kesimpulannya bentar ya. Nah, jadi kita hari ini belajar take question. Take question itu ada 3. Yang pertama positive statement, negative take question, dan positive answer. Mereka ini berkaitan. Misalkan ini ada positive statementnya. Positive statementnya you can play basketball. Negative take questionnya kalian tinggal tambahin cannot sama subjeknya. Cannot you gitu. Atau cannot she gini ya. Sesuai dengan subjeknya. Subjeknya itu yang depan sekali. You, she, I, me. Me enggak. You, I, you, they, we, she, he gitu ya. Nah, positifnya. Nah, positive answernya hanya you itu positive answernya jawabannya I. Yes, I can. Yang lain kalau subjeknya she, yes, she can. Yes, he can. Yes, they can. Yes, we can. Gitu ya. Yang jelas pokoknya hanya you jawabannya itu I. Karena nggak mungkin yes, you can. Nggak bisa gitu ya. I. Oke. Paham ya sampai sini? Nah, sesuai subjeknya dijawab ya, sesuai subjek di positive statement. Jika you negative take question sama positive answernya pasti kalau untuk you itu negatifnya pasti you dan positifnya itu I. Namun untuk yang lain itu disamain. C positive answernya juga C. Oke. Baik, kalau gitu Umi kasih tugas. Nah, ini tugasnya. Kalian tinggal tambahin negative take question dari positive statement ini apa? He can play football. Nah, negative take questionnya gimana? Positive answernya gimana? Nah, ini contohnya tadi ya, udah tahu. Nomor 2 juga begitu. They can browse the internet. Nah, negative take question dari positive statement ini gimana? Positive answernya gimana? Sama, nomor 3 juga gitu. We can speak Mandarin. Apa negative take questionnya? Positive answernya. Kemudian yang keempat juga begitu. Positive statementnya you can play drum. Nah, negative take questionnya gimana? Positifnya gimana? Berdasarkan contoh ini. Ya. Oke, jangan lupa ini nilainya kan jadi nilai harian tuh. Jadi tugasnya jangan lupa dikumpul ya. Yang kemarin-kemarin juga boleh dicicil. Dan Umi ingatkan kembali untuk absennya lewat link YouTube Umi. Jadi kalian komen di kolom komentar itu, komen nama dan kelas 6A atau 6B gitu ya, terus nama lengkapnya. Nah, nanti itu Umi ambil sebagai absennya. Oke, itu aja buat hari ini. Thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak.